Informasi selanjutnya, ini misteri kematian wanita di Palopo, Sulawesi Selatan akhirnya terungkap. Wanita 50 tahun itu dibunuh oleh pria yang ia pinjami uang. Pembunuhan dipicu ucapan korban yang dianggap menyinggung perasaan saat menagih bayar utang. Warga perumahan Geraha Jannah, Kelurahan Songka, Kecamatan Waras Selatan, Kota Palopo, Sulawesi Selatan ini berkerumun melihat polisi menyelidiki kematian seorang warga bernama Daeng Lucy. Jasad perempuan berusia 50 tahun itu ditemukan penuh luka di dalam rumahnya. Dari olah tempat kejadian perkara, polisi mengamankan sejumlah barang bukti. Isak tangis keluarga tak terbendung saat jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Saweri Gading Palopo untuk jalani autopsi. Menurut pengakuan tetangga, sebelum kejadian sempat terdengar suara teriakan minta tolong dari rumah korban. Saat warga mendekat, terlihat seseorang kabur melewati pintu belakang rumah korban. Dari hasil visum ditemukan 20 luka akibat tusukan benda tajam dan pukulan benda tumpul pada wanita yang berprofesi sebagai rentenir tersebut. Berdasarkan identifikasi dari tim Inafis Polres Palopo bahwa terdapat beberapa tusukan, yaitu sebanyak 20 tusukan. Lewat hasil pemeriksaan sejumlah saksi dan barang bukti, tim Jatanras Polres Palopo, Sulawesi Selatan akhirnya meringkus tersangka bernama Asbullah yang tak lain orang yang pernah berutang pada korban. Tersangka yang juga residivis kasus curanmor tersebut ditangkap di persembunyiannya di Desa Lise, Kecamatan Pancalautang, Kabupaten Sidrap. Kepada polisi, pria berusia 25 tahun tersebut mengaku tega menghabisi korban karena dipicu sakit hati ucapan korban. Ya, kejadian berawal dari tersangka yang mendatangi rumah korban dengan niat untuk membayar utang sebesar 2 juta rupiah. Namun kala itu tersangka hanya membawa uang 350.000, sementara sisanya dibayar lain waktu. Tak terima pembayaran utang dicicil, korban pun menagih dengan nada kesal. Ucapan itulah yang membuat tersangka tersinggung. Tersangka yang emosi langsung menyerang korban dengan ulekan cobek dan menikam korban bertubi-tubi dengan pisau. Penganiayaan tersebut sempat membuat korban berteriak meminta tolong. Saat melihat korban sudah tak bernyawa, tersangka melarikan diri lewat pintu belakang rumah. Utangnya kepada pelaku, namun pelaku hanya bisa menyanggupi 350.000. Dengan adanya uang 350.000, korban merasa kecewa sehingga korban menyampaikan perkataan yang menyinggung perasaan pelaku. Atas perbuatannya, tersangka kini mendekam di ruang tahanan Polres Palopo dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau melihat kasus yang tadi memang sepertinya dugaannya adalah bahwa si korban ini memang nadanya agak sedikit menyinggung perasaan tersangka begitu ya Ustaz ya. Tapi nggak jarang juga nih bahwa ada orang yang ngutang justru dia yang lebih galak dibanding yang ngutangin gitu. Ustaz bisa jelaskan nggak sih tentang bagaimana cara meminjam dan kewajiban kita melunasinya? Adakah dalil yang memang melandasi tentang kewajiban untuk membayar utang karena memang sejatinya utang itu harus dibayar Ustaz? Ya. Makasih Mbak Pratiwi. Soal utang saya kira dalam beberapa kesempatan sudah pernah kita singgung juga ya. Betapa Nabi Muhammad SAW itu pernah mengingatkan kita untuk tidak mudah-mudah meminjam atau berutang kecuali dalam keadaan yang memang sangat terpaksa, sangat mendesak gitu ya. Kenapa? Karena utang itu bisa jadi beban pikiran orang yang berutang. Karena kan kalau dia malam tidur kemudian masih ada utang yang belum terbayar, itu kadang-kadang terbawa terus sehingga tidurnya menjadi tidak nyenyak. Itu disebutkan dalam pesan Nabi ya, mengingatkan kita. Yang kedua juga kadang-kadang orang yang berutang itu di siang hari dia malu untuk keluar rumah untuk berinteraksi dengan orang lain. Apalagi kalau ketemu dengan orang yang meminjamkan utang kepadanya gitu, karena takut ditagih. Jadi memang sebisa mungkin jangan kita berutang kecuali untuk hal-hal yang memang sangat-sangat terpaksa. Nah yang kedua,
hadis yang lain menyebutkan kalau kita punya utang kepada orang dan kita belum bayar sampai dengan kita meninggal dunia, kita belum bayar utang kita, itu masih akan ditagih nanti di akhirat. Karena kita meninggal dunia dengan membawa hak orang lain gitu. Utang itu kan hak orang lain, bukan hak kita. Uang orang yang sudah kita pakai, yang kita janji untuk kita bayar, tetapi belum bisa kita bayar. Nah, karena itu dari sisi lain, orang yang meminjami utang, ya, yang mengutangi, itu juga sebenarnya dituntut untuk berlapang dada. Jangan umpamanya mentang-mentang sudah ada perjanjian utang akan dibayar dalam jangka waktu 1 bulan, lalu ketika 1 bulan itu sudah jatuh tempo, orang yang bersangkutan masih belum bisa membayar karena keadaannya yang memang benar-benar sulit, itu kita jangan memaksa untuk menarik utang karena keadaannya memang benar-benar sulit. Ini juga ada landasannya, ada dalilnya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang berutang itu dzu usratin itu artinya dalam keadaan benar-benar sulit, fanadhiratun ila maisarah. Maka kewajiban kita memberi tenggang waktu lebih lama lagi sampai keadaannya membaik. Nah, cuma kadang-kadang dalam praktek sehari-hari ini disalahgunakan. Pemahaman semacam ini disalahgunakan oleh orang yang berutang. Kan kewajiban, dia berpikir kan kewajiban orang yang mengutangi harus memberi tenggang waktu lebih lama. Akhirnya dia yang molor-molor, dia yang menunda-nunda membayar utangnya. Nah, ini juga keliru. Nah, karena ada pasal lain atau ada aturan lain di dalam agama kita. Dalam hadis disebutkan matlul ghaniyyi zulmun. Orang kalau sudah punya utang dan sudah mampu untuk membayar, tapi dia tidak segera membayar atau melunasi utangnya, maka dia dianggap berbuat zalim, sudah tentu mendapat dosa. Nah, karena itu dua-dua pihak, baik yang berutang maupun yang mengutangi, itu harus sama-sama berpedoman pada ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang tadi saya bacakan itu. Jangan orang yang memberi utang berpedoman pada hadis orang yang berutang, atau sebaliknya juga orang yang berutang berpedoman pada hadis atau ayat yang berlaku untuk orang yang meminjami utang. Keliru. Karena yang memberi utang ada kewajiban untuk menenggang atau memberi waktu lebih lama jika keadaannya sangat sulit. Dan itu jangan dimanfaatkan oleh orang yang berutang, sebab ada ancaman bagi orang yang berutang. Kalau mati sampai membawa utang, itu utangnya masih tetap akan dihitung nanti pada hari kiamat. Allah belum mau mengampuni dosanya karena dia masih punya tanggungan kepada hak sesama manusia. Saya kira itu cukup berat ya untuk jangan sampai kita mudah-mudah melakukan pinjam meminjam, apalagi kalau dalam kasus yang ini rentenir tadi saya dengar beritanya itu, artinya rentenir atau profesi meminjamkan uang dengan bunga itu saja juga sudah sesuatu yang sebaiknya dihindari karena itu mengandung riba. Tidak boleh kita meminjamkan uang dengan mengambil keuntungan. Itu kan namanya mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain gitu. Orang lagi susah, kita kasih uang bukan untuk membantu tapi untuk mengambil keuntungan setiap bulan 5%, 2%, 3% yang akhirnya bisa saja bunganya lebih banyak daripada pokoknya. Gitu Mbak Pratiwi. Baik, sebenarnya semuanya sama-sama punya adab dan juga tata cara sendiri ya Ustaz ya. Jangan sampai ini kebalik benar yang tadi Ustaz Arifin bilang. Betul, Masya betul. Allah. Itu yang harus dipahami oleh kita semuanya masyarakat di khususnya Ajwa TV.